Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak yang tidak bisa ikut tatap muka dengan ibu? Semoga kalian tetap sehat ya. Anak-anak, hari ini ibu akan mengajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 ya. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, pembelajaran 5 kita akan belajar tentang dongeng, bersikap baik, dan penjumlahan ya. Anak-anak tahu tentang dongeng? Ya, dongeng adalah cerita khayalan yang diceritakan secara turun-temurun. Tema dongeng biasanya tentang sesuatu yang tidak benar-benar terjadi ya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membaca dongeng, yaitu 1. Melafalkan dengan kata demi kata dengan tepat. 2. Intonasi atau lagu kalimat harus tepat. Yang ketiga, gerak tubuh yang sesuai dengan dongeng ketika membacanya. Nah, sekarang unsur-unsur intrinsik dalam cerita dongeng. Ada apa saja anak-anak? Yang pertama adalah tokoh. Apa itu tokoh? Ya, pelaku cerita. Tokoh di dalam cerita bisa berupa manusia, hewan, atau makhluk khayalan. Misalnya peri, kurcaci, raksasa, pohon, dan sebagainya. Yang kedua, ada watak atau sifat tokoh. Tokoh yang berwatak baik disebut protagonis. Sedangkan tokoh yang berwatak jahat biasa disebut dengan antagonis. Yang ketiga, latar, yaitu tempat dan waktu terjadinya cerita. Yang keempat, tema. Nah, tema adalah dasar cerita atau pokok cerita ya, Nak. Yang kelima, alur, yaitu jalan cerita. Sedangkan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat di dalam cerita yang disampaikan oleh pengarang atau penulis cerita. Nah, itu tadi unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah dongeng ya. Nah, anak-anak, tahukah kamu di Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan? Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun yang tidak berbunga ya. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman atau di pekarangan kalian. Nah, anak-anak, hari ini temanmu yang bertatap muka melakukan kegiatan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Kita lihat ya. Dari bermain peran tadi, bersikap baik sangat dianjurkan. Kenapa? Karena bersikap baik itu dapat membahagiakan orang lain. Bersikap baik tidak hanya sesama manusia ya anak-anak, tumbuhan juga. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu apa? Contohnya mendoakan kawan yang sedang sakit ya. Contoh salah satu sikap baik lainnya adalah bersikap jujur. Nah, ibu percaya kalian pasti memiliki sikap jujur bukan? Contohnya Dayu yang tidak pernah menyontek. Nah anak-anak, sekarang kita lihat soal berikut ini. Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Beni mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah.
Pertanyaannya, berapakah jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Nah, yang pertama adalah 530 kita tambahkan dengan 720. Ya, 530 dari Edo dan 720 dari Beni. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Dan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Jadi 530 ditambah 720 hasilnya ya 1250. Jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni 1250 helai. Tempat menyimpan daun milik Edo dan Beni ditukar. Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah. Daun Beni diletakkan pada kantong plastik hitam. Berapakah jumlah daun milik Edo dan Beni? Ya, kita jumlahkan seperti tadi ya anak-anak. Yaitu 720 kita tambah 530 sama dengan 1250. Kita tulis tadi 530 ditambah 720 sama dengan 720 ditambah 530. Yaitu hasilnya 1250, yaitu sifat pertukaran. Nah, itu tadi sifat pertukarannya anak-anak. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini kita akan belajar tentang dongeng petani yang baik hati. Yang kedua, berbuat baik. Dan yang ketiga, sama seperti tadi, penjumlahan. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini, Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani penanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari, petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Setelah itu ceritakanlah kembali dengan bentuk gambar. Yang pertama, suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu dilepaskan kembali ke alam bebas. Itu tadi adalah petani yang baik hati. Yang kedua, beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Dan akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu pun sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Yang keempat, pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggal. Akhirnya
Karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagi hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang petani yang baik hati. Sekarang kita buat gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Gambar yang di paragraf pertama adalah petani yang sedang mengobati kaki burung pipit. Sedangkan gambar yang kedua adalah burung pipit yang mendatangi petani dan membawa 3 bibit pohon semangka. Sedangkan yang ketiga, petani memanen semangka yang telah tumbuh. Yang keempat, petani membuka semangka-semangka tersebut yang berisi harta dan bangunan, serta yang terakhir adalah orang yang membangunnya. Sedangkan yang kelima, petani yang menjadi kaya raya dan membagikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Ingat ya anak-anak, kita harus baik hati dan murah hati, mau menolong semua makhluk hidup, membalas kebaikan dengan kebaikan. Itulah pesan atau amanat yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Apa perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati tadi? Iya, ia telah menolong burung pipit yang kakinya terluka, melepaskan kembali burung pipit ke alam bebas, mengucapkan terima kasih kepada burung pipit, merawat bibit semangka hingga berbuah, membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan, dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Nah, anak-anak, itu tadi materi pembelajaran 5 dan 6. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.